Marilah kita berdoa menurut 7 sabda Yesus terakhir di atas kayu salib. Sabda Yesus pertama, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menganugerahi mereka kesembuhan dan makanan, dan mereka pula yang berteriak, Hosana Putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Akan tetapi beberapa hari kemudian, mereka jugalah yang berteriak, salibkanlah dia. Dan kedua belas sahabat terdekatmu mengkhianati, menyangkal, meninggalkanmu sendirian tergantung di kayu salib. Saat gelombang kesakitan serasa meluluhlantakkan tubuhmu, Engkau malah memohonkan kasih dan kerahiman Bapa untuk memulihkan dan mengampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus, berikanlah aku kekuatan untuk dapat memaafkan mereka yang telah menyakitiku. Bantulah aku untuk membayangkan diriku berada di kaki salib-Mu, mengucapkan kata-kata yang sama, sebagaimana yang dengan tulus dan sepenuh hati Engkau mengampuni mereka. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk memberikan pengampunan kepada sesama seperti teladan yang telah Kau berikan kepadaku. Kemudian izinkanlah aku melalui sikap dan tindakan nyataku membuat mereka mengalami hangatnya cinta dan kasih-Mu, sehingga mereka mengetahui bahwa baik aku maupun Engkau telah mengampuni mereka. Bantulah agar hidupku selalu meneladani saat-saat Engkau wafat, yaitu dengan penuh kerelaan selalu mengampuni sesamaku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sabda Yesus kedua, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, salah satu karya belas kasih-Mu yang terakhir adalah saat Engkau menanggapi permohonan seorang pencuri agar membukakan pintu surga untuknya. Juga pada saat perjamuan terakhir bersama ke-12 rasul-Mu, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu bagi mereka dan kami, agar kami mengenangkan Dikau dan mengingat pula bahwa Engkau hidup dalam diri kami. Engkau mengajar kami untuk mencuci kaki sesama kami sebagai cara untuk melayani Engkau melalui mereka. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya agar dapat menyampaikan belas kasih-Mu kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang kucintai, baik dengan perkataan-perkataan yang penuh perhatian dan menguatkan, atau dengan kesediaanku untuk menerima dan melayani sesama. Biarkanlah aku mengenal-Mu dan menjadi alat untuk memperlihatkan belas kasih-Mu, bukan hanya kepada orang-orang yang kukenal di kalangan keluarga dan teman-temanku, tetapi juga di tengah-tengah kaum pemberontak, mereka yang terbuang, kesepian, dan yang membutuhkan. Bantulah aku untuk dapat membagikan belas kasih dan cinta-Mu, dan jadikanlah aku sebagai alat untuk menggugah dan menambah semangat mereka untuk makin mencintai-Mu dan mencapai kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sabda Yesus ketiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu merasakan cinta ibumu sejak hari pertama kelahiranmu di dunia ini, sampai pada tarikan nafasmu yang terakhir di kayu salib. Bunda Maria selalu setia dan hidup dalam kebenaran. Dari sejak awal mula, ia selalu berusaha melakukan kehendak Bapa dan mengikuti Engkau, anaknya dan Sang Penebus. Engkau menjelaskan kepada mereka yang berkenan mendengar. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Paus Yohanes II, bukankah Maria yang pertama kali mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya? Tuhan Yesus, tolonglah aku agar dapat meneladani ketaatan, kepatuhan, dan cinta Bunda Maria. Sebagian besar dari kami belum pernah mengalami cinta sebagaimana yang ditunjukkan padamu. Tapi kami memuliakan-Mu karena kami telah diangkat menjadi bagian dari keluargamu, sehingga kami boleh mengenal Bapamu, mencintai ibumu, dan hidup dalam kesatuan bersama saudara-saudara yang lainnya dalam diri Kristus. Terima kasih karena Engkau telah mau menderita kehilangan orang-orang yang Engkau cintai. Perkenankanlah kami mengetahui bahwa Engkau selalu bersedia menyertai kami dalam kesedihan dan perasaan kehilangan saat kami harus kehilangan orang-orang yang kami cintai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sabda Yesus keempat, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, saat aku kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupku, seperti orang yang kucintai, pekerjaan, perkawinan, persahabatan, mimpi, ataupun harapan-harapanku, seringkali hal itu melemahkanku dan menimbulkan keraguan pada diriku. Bahkan aku pun ragu terhadap orang-orang yang kucintai, sahabat-sahabat, dan bahkan akan cinta-Mu. Saat itu aku merasa begitu sendirian dan diabaikan. Seakan-akan tak ada lagi yang peduli akan penderitaan maupun perasaanku. Apabila hidupku sedang baik dan tidak banyak masalah, aku tahu bahwa Engkau berada di dekatku. Tetapi apabila aku sedang jatuh, perasaan jauh dan ditinggalkan oleh-Mu itu terasa begitu nyata. Tolonglah aku agar dapat meneladani Yesus yang tak pernah meninggalkan-Mu, bahkan di saat ia merasa seakan-akan ditinggalkan oleh-Mu dan orang-orang yang dikasihinya. Bantulah agar aku dapat bersandar pada kasih-Mu saja dan belajar untuk hidup dalam cahaya kebenaran, daripada dalam kepalsuan kegelapan. Bantulah agar aku benar-benar memahami bahwa di saat-saat aku merasa kehilangan diri-Mu dan kecewa, Engkau ya Allahku tak pernah dan tak akan pernah meninggalkan daku. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sabda Yesus kelima, aku haus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bila mana aku sedang dalam kesedihan, kesusahan dan kesepian, aku perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diriku, apa yang sesungguhnya menjadi kehausanku? Apa yang sesungguhnya ku rindukan? Terkadang aku haus akan adanya teman, sentuhan hangat, ataupun kata-kata bersahabat. Di saat lainnya mungkin aku haus akan benda-benda duniawi, seperti rumah yang lebih baik atau baju yang lebih bagus. Kadang-kadang mungkin haus akan kebenaran dan kepuasan batin. Pertanyaan yang harus kuajukan adalah, kepada siapa atau kemana aku harus menuju untuk memuaskan dahagaku? Tuhan Yesus, saat Engkau kehausan di atas kayu salib, baik secara fisik, emosi, dan rohani, Engkau diberi sesuatu yang tidak memadai sebagai ganti dari yang benar-benar Engkau butuhkan, dan itu tidak bisa memuaskan dahagamu. Maka saat aku mencari sesuatu guna memuaskan dahaga emosional, fisik, dan spiritual, bantulah agar aku tidak mencari pengganti yang tak memadai itu, tetapi lebih kepada air hidup. Tuhan Yesus, bantu aku untuk mengenali dahagaku yang sesungguhnya dan memuaskannya dengan kehangatan, perhatian, dan kasih-Mu. Semoga Engkau mengisi aku dengan diri-Mu, Sang sumber air kehidupan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sabda Yesus ke-6, sudah selesai. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, walaupun mungkin di atas kayu salib, Engkau tidak punya waktu atau kekuatan yang tersisa untuk merenungkan hidup, pelayanan, dan mukjizat-mukjizat-Mu. Akan tetapi Engkau tetap menyelesaikan penebusan umat manusia yang karenanya Engkau diutus. Pertempuran telah usai, dan oleh karena itu Engkau berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus, Engkau menempatkan diriku di sini dengan tujuan yang sama pula. Bantulah aku untuk memahami bagaimana agar dapat hidup sepantasnya, sehingga saat hidupku di dunia telah usai, aku juga mampu berkata bahwa aku telah menyelesaikan pekerjaan yang untuk itu aku Kau utus. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menikmati saat-saat yang Kau berikan kepadaku, dan untuk menikmati keluarga dan teman-teman yang Kau berikan ke dalam hidupku. Karena aku tak pernah tahu kapan saatnya untuk meninggalkan dunia ini. Bantulah diriku untuk selalu mengungkapkan terima kasih dan syukur setiap harinya atas segala sesuatu yang Kau berikan. Buanglah jauh-jauh gerutuan dan keluhan dari hidupku, dan bantulah aku agar selalu mampu berserah pada kehendak-Mu, agar bila saat kematianku tiba, aku dapat mengucapkan kata-kata sudah selesai dengan penuh rasa syukur. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sabda Yesus ke-7, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Marilah berdoa. Tuhan Yesus, amatlah tidak nyaman saat menyadari bahwa ada banyak hal dalam kehidupan ini di mana saya tidak mampu mengendalikannya. Bahkan saya sering membuat kacau segala sesuatu. Untuk itu saya akan ingin lebih lagi untuk memasrahkan hidup saya padamu. Tetapi ternyata saya selalu berusaha semampu saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya sadar bahwa kami semua suatu saat akan mati. Bagi beberapa orang, saat itu akan datang sebagai jalan menuju hidup yang baru. Tetapi bagi orang-orang lainnya, maut datang tanpa diharapkan dan tanpa peringatan. Memotong begitu saja apa yang dianggap di masa depan akan menjadi tahun-tahun yang baik dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, saya sadar bahwa dalam teladan-Mu ada cara yang kudus untuk mati secara baik, tidak mementingkan diri sendiri, dan sepenuhnya bekerja sama dengan Allah Bapa. Sejak saat ini, saya ingin membaktikan diri saya untuk belajar dari-Mu dan mengikuti teladan-Mu. Bantu aku untuk berhubungan dengan sesama sebagaimana yang Kau lakukan, bekerja sama dengan tugas penyelamatan yang diberikan Bapa kepadamu, dan untuk belajar tentang-Mu dan cinta-Mu. Bantulah aku sekarang untuk mengucapkan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Maka bila saat itu tiba, saya akan memasrahkan jiwaku padamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga lewat doa-doa ini, iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan semakin terwujud. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.